Hai, selamat mendengarkan. Apa? Mata Andreas terbelalak sempurna. Ia begitu tak terima, dipecat tiba-tiba. Meeting cukup sampai di sini dulu. Ujar William membubarkan meeting, melihat Harlan marah semua hanya diam dan tak berani bersuara. Setelah puas, Harlan pergi meninggalkan ruangan meeting dengan langkah panjang menuju ruangannya, sambil mengendurkan dasinya yang terasa sesak. Di dalam ruangan, Harlan sudah duduk di kursi presidir. Kursinya ia putar membelakangi pintu. Menatap ikan-ikan di kolam, hatinya sedang tidak baik saat ini. Hanyalah ikan yang berenang berbebas ke sana kemari untuk meredam amarahnya. Nafasnya masih terdengar kasar. William yang sudah tahu sifat asli tuannya bila sudah marah, berinisiatif membawa secangkir kopi panas untuk meredakan emosinya. "Tuan, minumlah dulu kopinya." Harlan tidak menjawab, ia tetap diam sambil menatap taman ikan di depannya. Menaruh kopi di atas meja. Tiba-tiba Andreas masuk ke dalam ruangan Harlan. "Tuan Georgi, saya tidak terima kau pecat begitu saja. Sementara, saya punya saham 15% di perusahaan ini." "Tuan Andreas, saat ini Tuan Georgi sedang tidak baik. Tolong keluarlah, nanti bisa dibicarakan lagi." "Tidak, saya tidak terima diperlakukan seperti ini. Saya dipecat secara tidak hormat. Kenapa Tuan Georgi memecat saya hanya untuk membela gadis magang yang hanya pendidikan diploma?" "Tuan Andreas, tolong mengertilah. Silakan Anda keluar, kita bahas lagi nanti." Suara William mulai meninggi. Seketika tangan Harlan mengepal, rahangnya mengeras, ia membalikkan kursinya dan menatap tajam wajah Andreas. "Anda pantas aku pecat." Suara Harlan begitu lantang. "Kinerja Anda sebagai seorang direktur tidaklah baik. Tapi aku memiliki saham sebesar 15%. Segitu bangganya Anda berteriak, Anda hanya memiliki saham 15%, sementara Tuan Georgi memiliki saham terbesar 60%. Suara tinggi William terdengar marah. "Sahamku 15% ditambah keuntungan 70%. Aku minta dikembalikan." "Apa? Anda meminta keuntungan perusahaan sebesar 70%? Apa Anda kurang waras, Tuan Andreas?" Hardi William dengan mata membulat. Sudut bibir Harlan melengkung. "Sudah berapa lama kau bergabung di perusahaan Vandeless? Sedangkan perusahaan ini baru saja berjalan 7 bulan. Keuntungan apa yang kau pinta 70%? Selama 7 bulan perusahaan ini berkembang dengan pesat, jadi aku tahu keuntungan perusahaan ini. Will, kau panggil direktur keuangan untuk memberikan keterangan keuntungan selama 7 bulan berjalan. Kembalikan saham Tuan Andreas beserta keuntungannya. Aku masih ada urusan." Harlan beranjak dari duduknya dan berjalan ke arah pintu. "Tuan, Anda mau kemana?" William bertanya penuh hati-hati. "Kau urus saja dia." Berjalan pergi meninggalkan ruangan itu tanpa menoleh lagi. Harlan masuk ke dalam mobil. Ia pergi ke suatu tempat untuk bisa membuat tenang pikirannya. Menjelang sore, Lupita sudah merapikan tikar dan karpet untuk tahlilan 7 harian pamannya. Ia sibuk berbenah dan membuat kue. Sebagian tetangga juga ada yang memberikan kue. "Lupi," panggil Bejo adik bibinya. Tiba-tiba mencubit bokong Lupi yang sedang menggoreng pastel. "Hei bang, jangan kurang ajar ya," bentak Lupita tak terima. "Hei, kenapa kau harus marah? Jangan sok jual mahal." "Lupi, kenapa kau marah-marah sama adikku?" Tiba-tiba, Surti sudah berdiri di pintu dapur. "Abang Bejo sudah kurang ajar, dia mencubit bokongku, jelas aku tak terima." "Alah, pakai drama lu, gue kan gak sengaja cuma kesenggol aja lu marah." "Pakai gak ngaku lagi," celutuk Lupita sambil mengangkat pastel dari penggorengan. Sudah, tidak usah ribut terus. Kau Lupi, selalu saja cari masalah dalam hidupmu. Cepat kerjakan gorengannya, habis maghrib tamu pada datang." "Dari tadi aku juga tidak diam, coba lihat Lolita dari tadi seharian, cuma main HP terus tanpa mau membantu. Kamu tuh gak usah iri sama Loli, gak usah sibuk ngurusin anak gue," sindir Surti dan pergi begitu saja. "Bikinin gue kopi," ujar Bejo yang mau pergi dari dapur. "Bikin aja sendiri, situ kan punya tangan." Malah nyolot lagi loh. Bejo langsung pergi dari dapur. "Cih, bibi bawa adiknya ke sini malah bikin repot. Udah penampilan kayak preman, pendek, hitam lagi, gak ada bagus-bagusnya," gurtu Lupita dalam hati. Usai menunaikan sholat maghrib, Lupita keluar kamar menerima tamu yang datang ke rumahnya. Tetangga sudah banyak yang berdatangan untuk tahlilan pamannya. Sementara Harlan yang berada di dalam kamar sudah tak sabar ingin bertemu Lupita. Perasaannya tidak bisa digambarkan saat ini. Ia tersenyum di depan cermin sambil menyisir rambutnya yang basah. Kaos oblong hitam, celana jeans sudah melekat di tubuhnya. Jaket kulit hitam ia sematkan di tubuh kekarnya. Harlan menuruni tangga menuju lantai bawah. "Harlan, malam-malam begini kau mau kemana?" Sapa Mak Isa. "Aku ada urusan sebentar di luar dengan teman-temanku, Mak." "Teman yang mana? Kau jarang bergaul dan tidak banyak memiliki teman, Lan." "Teman bisnis, Mak, apalagi selain itu." Mak Isa mendesah pelan. "Ya sudah, makan dulu yuk. Mak sudah siapkan." "Nanti saja, Mak, aku sedang tidak ingin makan malam. Sekarang aku berangkat dulu ya, Mak."
mencium tangan Maisa, dan langsung pergi berjalan ke teras menaiki motor mogenya. 1 jam perjalanan, Harlan sampai di depan gang menuju rumah Lupita. Ia masuk ke dalam gang dan melihat banyak orang tahlilan di rumah Lupita. Siapa yang meninggal? Hati Harlan berdebar-debar. Ia takut terjadi apa-apa dengan Lupita. Apakah Lupita sudah tiada? Apakah setelah ia dipecat dari pekerjaannya, Lupita berbuat nekat? Begitu banyak pertanyaan dalam benaknya. Untuk menepis kegelisahannya, ia bertanya pada seorang ibu yang sedang menyapu di teras rumahnya. Bu, maaf mau tanya, di rumah Lupita ada yang tahlilan. Siapa yang sudah meninggal ya, Bu? Oh, itu lagi 7 harian pamannya Lupita yang sudah meninggal. Oh, pamannya Lupita meninggal. Ya sudah, Bu, kalau begitu, terima kasih ya. Iya, Mas, sama-sama. Harlan bernapas lega dan menunggu di pinggir jalan sambil tahlilannya selesai. Jam sudah menunjukkan pukul 20:30. Orang-orang sudah keluar dari rumah Lupita. Harlan memajukan motornya tepat di depan halaman rumah Lupita. Assalamualaikum. Lupita yang sedang membawa piring bekas ke dapur tidak tahu kalau Harlan datang ke rumahnya. Waalaikumsalam. Ada wong ganteng, tumben main kesini. Sambut Lolita yang sedang duduk di teras. Saya ingin bertemu dengan Lupita. Ngapain cari Lupita? Mending yang ada aja ya, Bang. Yuk masuk. Imbu Lolita cari perhatian. Wah, Bang, motornya keren banget. Baru beli ya? Boleh dong ajak jalan-jalan Loli pakai motor keren ini. Harlan diam tidak menyahut. Wow, gile, tuh moge siapa? Ini moge mahal bener, keluaran terbaru. Ujar Bejo yang ikut berdiri di depan teras sambil geleng-geleng kepala. Ini moge si abang, kalian kan om, udah gitu yang bawa juga ganteng lagi. Hahaha. Loli, suruh masuk dong pacarnya. Perintah Bejo yang masih sibuk pegang-pegang moge Harlan. Maaf, Anda salah, saya mencari Lupita, bukan pacarnya dia. Ucap Harlan mengelak. Sini bang, masuk dulu, banyak kue nih, ajak Lolita. Sepertinya kayak ada tamu. Ibu Lupita yang baru selesai cuci piring. Lupita berjalan keluar ingin membereskan tikar. Saat sudah di teras, ia tertegun melihat Harlan sudah berada di teras sambil duduk ditemani Lolita. Mas Harlan? Lupita? Harlan yang sedang duduk di atas tikar berjalan mendekati Lupita dan berjabat tangan. Sejak kapan Mas sudah berada di sini? Kok aku nggak tahu? Baru saja ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Silakan duduk dulu ya Mas, aku buatkan kopi dulu. Tidak usah repot-repot Lupi. Tidak apa-apa kok Mas, masa tamu datang tidak diberi minum? Ya sudah, aku ke belakang dulu ya Mas. Tak berapa lama Lupita datang membawa secangkir kopi panas dan menaruhnya di depan Harlan. Terima kasih Lupi. Ayo dimakan kuenya Mas. Bang, itu motor Harley Davidson berapa duit? Tanya Bejo tiba-tiba. Lumayan harganya. Iya, lumayannya berapa? 2. Harlan menunjuk 2 jarinya. Iya, 2 berapa? 20 juta. Bukan, 200 juta. Ucap Bejo lagi penasaran. 2 miliaran. Apa? Bejo terkejut. Lo punya duit sebanyak itu dari mana? Apa lo korupsi? Jaga mulutmu bang. Moga itu milik bosku. Tadi aku minjam sebentar, pulang dari sini aku kembalikan lagi. Dah, kirain punya sendiri. Gaya doang, tampang ganteng, tapi belaga sok kaya. Sindir Bejo belak-belakan. Bang, kak boleh bicara begitu sama tamu. Lupita memperingati. Lupi, tidak apa-apa, biarkan saja. Kalau gitu, kita bicara di luar saja ya. Sepertinya di sini tidak nyaman. Lupita mengangguk. Ya sudah, ayo mas. Mereka berdua berjalan ke arah motor yang terparkir. Lupi, malam-malam mau pergi kemana? Tanya Bejo. Tapi Lupita tak menggubris pertanyaan Bejo. Ia naik motor bersama Harlan.